Sobat Autotech, kali ini saya nggak sendirian, saya berjalan menyusuri booth-booth yang ada di Indonesia International Motor Show 2026 bersama Mas Rudi. Apa kabar? Alhamdulillah baik-baik. Wah, luar biasa animo masyarakat hari ini, begitu banyak sekali beragam kalangan ya, tidak hanya komunitas. Tadi saya lihat ini sampai hari ini target dari SPK atau transaksi sudah mencapai berapa nih Mas? Ya, jadi animonya makin terus naik ya. Ini kita sekarang udah masuki weekend terakhir atau hari-hari puncak biasanya nih. Hari Jumat ini masih ada 2 hari lagi, Sabtu Minggu. Kalau trennya memang cukup baik dari weekend pertama, tren pengunjung. Cuma untuk total transaksi mungkin agak sabar dikit, baru nanti hari Sabtu di closing ya untuk transaksi awal begitu. Kan target kalau tahun lalu sudah mencapai sekitar 8 triliun nih. Apakah sudah hampir sesuai dengan target tahun sebelumnya? Ya, kita aminkan mudah-mudahan baik. Kalau ngelihat traffic, pengunjung, terutama di test drive memang animonya luar biasa. Mungkin karena di trigger juga produk-produk luar biasa nih. Agak berasa beda kan sekarang di hall ini. Tahun lalu belum ada nih area ini, area mobil ini. Jadi diperluas ya Tuh. untuk area di tahun ini. Total ada berapa brand sih Mas yang bergabung? Ya, tahun ini brand signifikan. Memang mobil itu ada 36 brand. Motor juga gak kalah banyak, motornya 26 brand. Jadi kita harus expand area. Nah, di hall ini, hall C3 dulu motor. Nah, motor geser ke C1, C2. Sekarang makanya jadi mobil semua nih, brand-brand mobil, terutama brand-brand baru di sini ya. Kayak di sebelah kita, sebelah kiri ada Lepas yang first debut di Indonesia di pameran motor show. Di sini sebelah kita. Ini juga sama iCar debut di sini. Di belakang kita juga Jetour. Jadi ini suasana baru nih di hall B3 C3 ini full oleh mobil-mobil gitu. Kalau peluncuran brand-brand baru, boleh disebutkan nih brand-brand apa saja yang baru launching di event ini? Nah, pas banget. Jadi di belakang kita ada Jetour T2. Yang menarik nih, kayaknya harganya saya lihat selama pameran dipertahankan promo menarik. Terus di kanan kita yang dengan tagline Born to Play, memang unik banget ini. Jadi launching brand, iCar, produk-produknya. Di area outdoor juga ada test drive tuh. Test drive-nya ada obstacle, bisa dirasakan pengunjung. Tadi saya juga Udah nyoba ya? Iya, Seru ya? Seru banget, Bisa sensasinya berasa lagi di medan pegunungan gitu ya. Betul. Yang sebelah kiri juga nggak nyangka, ini world premiere. Jadi yang hijau itu Lepas, itu listrik pertama, Lepas E4 itu pertama hadir di seluruh dunia, world premiere-nya di sini. Wow. Jadi itu yang mobil listrik dari Lepas. Lain mobil-mobil yang lain juga ada dengan warna-warna yang menarik ya. Itu juga bisa sama, bisa di test drive, pengunjung bisa experience, nyoba langsung, nanya seperti apa keunggulannya, kelebihannya, performanya. Jadi di sini tuh one stop solution yang pengen mobil. Sekalian bawa bendahara negara, istrinya, silakan deh pilih yang sesuai budget, tinggal dipilih. Bahkan ada tukar tambah loh di depan, buat fasilitas. Jadi yang masih punya mobil bekas, konvensional mungkin ya, mau beralih ke hybrid atau ke full EV ya. Betul. Ini adalah pilihan yang tepat. Kalau berbicara saat ini pemerintah sedang menggenjotkan kendaraan listrik. Nah, saya penasaran, brand-brand listrik kendaraan yang banyak diminati nih, brand apa aja nih Mas? Nah, nanti hari Sabtu kita akan ada IMS Award sekaligus closing. Berarti besok malam hari di area outdoor itu produk-produk terbaik akan mendapatkan award berdasarkan memang proses penjurian. Nah, yang memang salah satu yang paling ditunggu-tunggu adalah produk yang paling banyak dites. Kita punya area test drive yang begitu besar. Di situ ada lebih dari 100 unit-unit. Nah, biasanya mobil favorite baru ketahuan di hari Sabtu. Tapi sepengamatan kami penyelenggara, karena produk-produknya relatif menarik, apalagi teknologinya ada beberapa yang bukan hanya hybrid, ada plug-in hybrid, model-model terbaru, feature terbaru. Jadi memang nggak bisa habis yang pada test drive. Nah, jadi rata-rata semua yang punya varian baru, apalagi produk baru, relatif banyak dikunjungi. Yang lama-lama tapi nggak kalah juga, karena promonya memang luar biasa. Udah tahu kan di seberang ada yang sampai 75 juta? Itu dia. Saya kayaknya habis ini langsung ke booth-nya deh. Iya. Untuk langsung nanya-nanya ya promonya ya. Betul. Nah, tadi ngomongin soal teknologi yang menjadi sorotan di tahun ini. Apa sih Mas yang paling banyak dicari? Oke. Jadi tren kami sejak 2025 memang dari total transaksi 8 triliun tahun lalu,
itu kategori EV sama hybrid itu meningkat cukup signifikan. Biasanya majority combustion untuk mobil ya. Nah tahun ini data sementara memang trennya malah makin meningkat, terutama di EV, hybrid dan plug-in hybrid. Ini angkanya trennya meningkat. Saya juga sempat kami dapat kunjungan beberapa penyelenggara pameran kemarin dari China, dari Thailand. Kayaknya trennya serupa tuh, dari Malaysia juga kemarin hadir. Trennya serupa. Memang kendaraan ramah lingkungan ini cukup digandrungi. Makanya kita juga bikin program-program ramah lingkungan loh. Udah tahu belum? Kita ada bikin padel hadiah mobil. Wih, keren banget. Itu program yang bisa dikatakan sportainment ya. Yes. Jadi ini selain kita bisa menyaksikan pameran kendaraan roda 4, roda 2, tapi ternyata sport juga dihadirkan di sini. Selain ada pedal, ada apa lagi Mas? Jadi kemarin udah jalan padel, ini turnamen puncaknya kemarin, karena hadiahnya mobil, 1 unit mobil, 1 motor sama uang cash. Tapi karena kita bikin lapangannya, weekend terakhir masih ada kompetisinya ada uang tunai. Terus kita juga ada bikin golf, kemarin para iconic racer, itu kita daulat untuk nyoba main golf bersama teman-teman golfer profesional, ada boothnya juga. Terus kita ada fitness, kita kemarin ada program itu Strongman Indonesia, narik mobil, ngangkat benda-benda berat. Nah, ini semua memang selaras. Kita lihat semua produk mobil ini rata-rata new energy, mobil-mobil ramah lingkungan. Bahkan mobil combustion kan kita tahu standar emisinya sudah Euro 4, sudah advance. Jadi tren ini selaras dengan gaya hidup perkotaan. Orang makin pengen sehat ya. Betul. Jadi padel, golf, gym kita hadirkan, dan kita yakin segmen-segmen itu masih punya buying power. Jadi datang ke sini nyoba mobil sambil rekreasi bersama keluarga, fun, pulangnya siap-siap udah transaksi mobil sama motor baru, harapan kita. Gitu. One stop solution ya. Nah kalau dilihat ini memang banyak program-program yang dihadirkan tidak hanya untuk pecinta otomotif, namun juga penikmat hiburan juga. Betul ada banget. panggung-panggung hiburan. Nah Betul kalau diulas nih Mas dari hari pertama sampai sekarang ini ada banyak sekali band-band dari ibu kota yang dihadirkan juga, gitu kan ya Mas. Nah sekarang untuk program-program promo nih Mas, boleh di-spill sedikit untuk Sobat Autotech? Oke. Jadi kami karena emang pengen support industri, harga tiket tadi ya nggak dinaikkan dari tahun-tahun lalu, weekdays 50.000, weekend 90.000. Jadi sangat terjangkau biar semakin banyak hadir ke sini. Itu yang pertama. Terus tadi yang program konser, kita namakan Infinite Live yang konser 11 hari. Ini band-band papan atas ada semua. Kemarin udah yang manggung ya, mulai dari Jamrud, Bang Iwan Fals and Band, ada Raisa, Bernadia, Superman is Dead, ada Hindia, ada tadi malam juga di Adam, Perunggu. Nah, hari ini nanti ada Ari Lasso. Terus besok ada Dewa 19 sama Elo. Hari Minggu di closingnya ada DJ Aloy, ada Wisnu Santika, ditutup oleh Sheila on Seven di panggung Infinite Live. Dan harganya terjangkau banget. Sheila itu cuma 500.000, bisa dapetin semua band tadi, ada DJ, bisa ke IMS. Kalau pengen eksklusif, nontonnya lebih leluasa 1 juta aja. Itu untuk hari terakhir. Lalu untuk Dewa itu lebih terjangkau lagi karena cuma Rp190.000 aja. Tapi buat yang udah SPK, mobil atau motor, itu ada diskon. Tinggal lihat di website kita di diandratiket.com. Kita ada juga di PLN Mobile, ada di Tribun Booking, sama di aplikasi BBO. Jadi promo-promo tiket pun masih gencar sampai dengan hari terakhir. Luar biasa, bertabur diskon dan juga promo pokoknya di IMS 2026. Dan kali ini saya pengen tahu juga untuk penjualan tiket masuk ke pameran ini bisa dibeli on the spot kah atau hanya via aplikasi saja? Oke, jadi kita biar demi kemudahan kita jualnya secara online. Jadi di rumah udah bisa lihat-lihat, bahkan nanti di website sama di aplikasi yang tadi bisa lihat nih, jangan-jangan memang ada promonya. Nah, contoh kita ada promo STNK juga sebetulnya. Jadi yang bisa ngeliatin STNK on the spot. Jadi udah masuk IMS, mungkin belum nonton konser, liatin ke helpdesk kita. STNK-nya, jangan lupa STNK-nya masih hidup ya, jangan mati pajaknya. Itu dapat potongan lagi 50% buat STNK mobil atau motor yang berpameran di sini, dapat diskon. diandratiket.com, Tribun Booking, PLN Mobile, aplikasi dan aplikasi BBO itu ada semua buat penjualan tiket. Wow, menarik sekali. Tadi kalau bagi sahabat sekalian yang mau membeli tiketnya nggak perlu ragu karena sampai hari ini masih ada penjualannya. Betul masih banget. Tersedia. Dan kalau ngomongin soal dampak dari
IMS 2026. Ini sebesar apa sih Mas ke dunia industri otomotif di Indonesia? Baik, kita tercatat dari tahun-tahun yang lalu selalu publish transaksi pengunjung. Jadi 2024 itu transaksi kan masih 6 triliun, 2025 signifikan 8 triliun, pengunjung juga terus meningkat. Kita harapkan ini memang jadi trigger. Kalau Pak Menteri kemarin melihat IMS mudah-mudahan jadi katalis, mempercepat gitu ya industri untuk tumbuh lebih baik lagi. Karena kita tahu ada 2025 cukup challenging, ada perlambatan. Tapi walaupun angkanya dikit, untuk motor kan masih stabil. Nah kita harapkan melalui pameran ini kan mudah. Orang yang perlu kendaraan buat mudik bisa lihat langsung, membandingkan produk-produk terbaik di sini, fasilitas juga nyaman. Kesini juga bisa pakai shuttle bus, bisa free. Dimudahkan sekali betul, ya. di website kita ada jadwalnya. Sehingga kita harapkan ini betul-betul harapan Pak Menteri, seluruh stakeholder, seluruh industri, momen baik cari kendaraan di sini jadi trigger industri makin bagus di Indonesia untuk industri otomotif khususnya tahun 2026. Menarik sekali ya misi yang dihadirkan Iya. di IMS 2026. Nah saat ini peran dari IMS sendiri untuk mendukung peralihan otomotif terutama di kendaraan listrik. Oke, jadi kami juga banyak sekali edukasi-edukasi yang kita hadirkan. Dan edukasi benar-benar dari seusia dini. Contoh, kami tahun ini membuat program namanya edukasi yang menyenangkan, yang tetap menghibur. Itu edutainment namanya. Jadi sebuah kompetisi yang mengundang anak-anak sekolah. Ada kompetisi band antar SMA, ada kompetisi cheerleader, ada kompetisi Ratu Jaro itu tari saman, sama marching band. Marching bandnya ini yang ikut bukan yang senior loh. Jadi presko sama TK dan SD. Wow. Ada setiap program kami sisipkan edukasi mengenai otomotif, mengenai disiplin berkendara, safety driving, safety riding, dan juga teknologi-teknologi terkini biar sedari dini mereka teredukasi. Pada saatnya mereka akan membeli kendaraan, mereka sudah tahu yang terbaik mereka, tapi juga melalui safety driving di jalanan tetap disiplin. Itu juga kita sangat concern, Diandra sampai melakukan itu. Beberapa talk show juga melibatkan seluruh stakeholder kita lakukan. Ada Ikatan Motor Indonesia, ada Indonesian Off-Road Federation, ada penggemar mobil klasik. Jadi begitu banyak teman-teman, asosiasi besar, dan bahkan hari ini di panggung Gambir Expo kita akan bikin apresiasi awarding kepada tokoh-tokoh yang aktif di industri kreatif otomotif. Kita berikan apresiasi mereka, panggung yang besar, sehingga memang mengangkat nama Indonesia selain di industri, di UMKM, pegiat otomotif kreatif lokal juga kita hadirkan semua di situ. Karena IMS memang kita siapkan ini rumah bersama otomotif entusias seluruh Indonesia hadir di sini, bahkan sampai motorsport. Hari ini akan ada Indonesian Drift Series di area aspal yang sudah masuk Southeast Asia Drift. Itu 2 hari. Hari ini praktis, jadi Sabtu Minggu akan acaranya. Gelaran IMS ini akan 11 hari ya Mas ya di G-Expo Kemayoran Jakarta. Dan tentunya ada harapan bagi para pecinta otomotif di luar sana. Silahkan Mas. Ya, kami harapkan seluruh otomotif entusias masih ada hari ini, masih ada 2 hari lagi. Mari berkunjung ke IMS. Yang nggak mau bermacet-macetan, dimudahkan, kita ada free shuttle dari beberapa titik. Silakan lihat di indonesianmotorshow.com atau di akun Instagram kami @ims_id. Kami harapkan setelah hadir ke sini punya pilihan, preferensi kendaraan, langsung transaksi karena sales promonya berakhir di beberapa hanya di pameran seasonal ini aja. Dan terakhir kita pasti harapkan pengunjung ramai, SPK bagus, dan industri tahun ini kembali naik trennya dan seterusnya sampai di belakang akhir tahun pertumbuhan industri otomotif Indonesia makin meningkat. Baik, terima kasih Mas Rudi atas waktunya. Sama-sama, thank you ya. Lengkap banget, mobilnya, brand-brandnya semua ada yang dicari-cari, dan ini tipe-tipe baru yang baru muncul kan. Tahun lalu kan ke GJOE kan nggak semua tipe ada, nah sekarang semua tipe ada. Apalagi yang baru-baru, apalagi yang tertarik sih paling Seeker sama Xpeng. Sama tadi Geely ya, Geely yang X2 juga menarik banget.
promo-promonya juga lengkap di sini, apalagi katanya ada khusus spesial di sini. Ada yang boleh booking, kalau nggak jadi juga bisa dibalikin, di sini juga ada. Dibandingkan yang tahun-tahun lalu kan nggak ada seperti itu. Nama aku Rachel Yada Finali, masalahku dari Jakarta Utara. Sebenarnya tujuan kamu datang ke event otomotif ini apa sih? Aku cuma diajak sama temen sih, kayak lumayan menarik ya ngelihat mobil sama motor di sini. Ini kali keberapa? Jujur ini pertama kali, makanya aku belum banyak ngerti tentang brand-brand di sini. Nah, kamu baru pertama kali datang ke event otomotif, gimana tanggapan kamu ngelihat brand-brand banyak banget dari luar negeri yang datang? Keren banget, bahkan banyak brand-brand yang kita belum tahu gitu loh. Kayak BMW yang, bahkan baru lihat BMW termahal gitu. Terus lihat ada banyak program dan juga promonya gimana menurut kamu? Menarik banget, banyak diskon-diskon yang wah lumayan cukup besar ya. Menarik banget sih Kak. Oke. Nah, kalau kamu ngelihat tadi dari beragam brand, kemudian booth yang dihadirkan, ada panggung hiburan juga nih. Kamu tertarik nggak untuk datang nikmatin musik dan juga beragam program? Tertarik banget nikmatin suasana di sini. Worth it nggak sih dengan harga tiket yang diberikan? Worth it. Untuk liatin banyak brand-brand di sini sama hiburan-hiburannya, worth it banget. Inilah kemeriahan dari IIMS 2026. Animo masyarakat begitu luar biasa. Bagi Anda yang penasaran, silahkan datang ke G-Expo Kemayoran Jakarta karena masih banyak promo dan juga beragam brand yang dihadirkan. Saya Anissa Rizkia dan juru kamera Jamie Jasin pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa, sahabat Autotech.